Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia mendengar kabar teman-teman yang dalam keadaan sehat walafiat, semakin sehat, semakin sukses ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan makin sukses. Hari ini gue mau review pertandingan antara Real Madrid yang menang 3-0 di lanjutan La Liga kemarin. Ingat, Madrid masih ada satu match yang kepospon kemarin lawan Valencia. Jadi jarak sekarang adalah 4 poin. Kalau Madrid menang lagi jaraknya cuma 1 poin. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau Barcelona terus-menerus selalu kalah dengan dirinya sendiri, gue yakin bukan cuma Madrid doang yang bisa geser Barcelona di atas, tapi kayak Atletico, klub-klub yang lainnya juga siap menggeser Barcelona kalau Barcelona kalahnya selalu sama diri sendiri, terus nggak bisa tenang di lapangan, nggak bisa kill the game. Nah, tapi gue juga akan bahas info seputar La Liga lainnya, info seputar Barcelona. Tentunya gue bakal mempreview juga Barcelona yang akan main nanti lawan Spurs di lanjutan Liga Champions. Seperti apa permainan dan info-infonya nanti akan gue bahas. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang selalu nonton, share video gue, komen-komen ya. Semoga semua semakin jaya, absen-absen dulu. Jadi langsung aja kita review pertandingan Madrid dulu guys. Madrid menang 3-0, tapi menangnya menurut gue masih banyak PR yang harus diselesaikan sama Real Madrid. Oke? Langsung let's go. Real Madrid langsung main dia 4-3-3 ya. Tapi kali ini untuk sisi kanan, flank kanan luar itu Arda Güler langsung main. Tapi Valverde sekarang bertindak selain sebagai kapten juga sebagai fullback kanan, menggantikan posisi Carvajal, menggantikan posisi Lucas Vazquez. Dua pemain cedera, tapi seorang Federico Valverde bisa menutup lubang yang ditinggalkan, bisa menjadi yes man, karena dia juga dulu sering main sebagai back sayap, dia juga bisa main gelandang, dia juga bisa main sebagai penyerang atau flank kanan. Oke? Ya, di belakang Real Madrid tanpa Mendy ya. Jadi ada langsung Franz Garcia di situ, ada Asensio, ini pemain Real Madrid ya, lalu ada Rudiger, di depan ada Camavinga langsung di situ, dan Bellingham, ada Arda Güler di sana, lalu juga ada Mbappe dan Vinicius. Nah, ini langsung aja ya, secara keseluruhan Madrid memang menang 3-0. Tapi kalau lu memang cinta sama Madrid, harusnya lu khawatir dengan cara menangnya Madrid. Bukan aneh-aneh, secara taktikal jarang banget, bahkan nggak ada gol Madrid yang open play atau build up. Jarang banget gol Madrid itu melalui create chance ya, dari dalam, entah dari belakang ke tengah, tengah ke depan, depan cetak gol ya. Karena pun ini lawannya kan Leganes ya, lawannya ini udah jauh di atas kertas di bawah Real Madrid, tapi ya Madrid juga tetap nunggu. Lihat gol pertama itu lepas itu salah kontrol atau blunder dari pemain lawan yang akhirnya kerebut Bellingham, kecolek, Vinicius langsung rebut bola, dia lari ke depan, umpan ke Mbappe, langsung cetak gol. Ingat, itu gol-gol seperti Madrid dalam keadaan genting. Ingat, ini bukan di saat keadaan genting. Ini pertandingan yang harusnya bisa dimenangin sama Madrid dengan main biasa aja. Nah, lawan Leganes dia juga nunggu ya. Gol pertamanya tuh apalagi tuh, dia nggak bisa open play, yang ada antar offset, yang ada salah passing, Valverde umpan kejauhan, Güler umpan kejauhan, Mbappe gocek nggak bisa ya, Mbappe sama Vini miskomunikasi. Itu sebenarnya detail-detail kecil nanti yang kalau misalkan musuh yang gue bilang ya, kalau lawan Madrid ada musuh yang lebih sabar, ada musuh yang lebih nunggu, Madrid bakal kesusahan. Masalahnya kali ini memang Madrid yang lebih sabar. Dan yang harus diingat lagi, golnya itu bukan open play, bukan nge-create chance, bukan build up struktur sampai depan gitu, enggak. Golnya ada bola yang dia bingung passing, bolanya lepas, di press, Vini, Mbappe, gol. Gol kedua pun set piece.
Gol ketiga oke lah ya, gol Bellingham, akhirnya Bellingham golin. Dan tapi juga golnya lagi-lagi bukan taktis 1-2 kayak waktu ada BBC, atau setidaknya ya walaupun template saat ada Toni Kroos itu masih bisa ngegolin build up tuh. Direct bola ke Vini ke Benzema, Benzema gol. Ini enggak, dia nunggu ya, dia mid block, ditunggu di tengah, bola depas, Spartan lari ke depan, golin. Nah, kalau musuh lebih sabar, karena apa? Gue ngelihat kalau tim yang kayak gini, berarti dia lebih kuat ketika nggak megang bola. Kalau lawannya lebih sabar, dia pasti akan susah untuk cetak gol. Lu boleh kayak head ke gue, atau lu boleh, banyak juga kok fans Madrid yang nilai gue objektif. Ya. Jadi kalau lu nge-build up, strukturnya nggak ada tuh, nggak kelihatan tuh. Karena nggak ada lini tengah kreatif, kehilangan Kroos tuh berasa banget. Arda Güler tuh bisa sebenarnya tuh. Kalau mau Arda Güler, taruh di attack midfield, jangan ditaruh di flank. Nah itu, gol pertama itu lepas dari pemain lawan. Gol kedua dari set piece. Gol ketiga emang mantul, bola dakduk, akhirnya diselesaikan sama Bellingham. Nah yang terjadi sekarang Real Madrid itu banyak pemain yang cedera. Berarti ya ada Alaba cedera, lalu ada Carvajal, terus Rodrigo juga ya. Vini juga katanya ada cedera di bagian rusuk atau apalah gitu, karena ada tabrakan, ditabrak pemain lawan. Dan Carvajal dan satu lagi Lucas Vazquez. Jadi ini semoga semua cepat sembuh, semoga semua bisa main ya. Tapi itu kehilangan lini tengah. Gue pengen lihat nanti Madrid main di momen-momen genting. Ya, Modric masih bisa nih nge-create chance atau bikin peluang, bikin ngasih umpan-umpan manja. Cuma nggak ada tandem kayak Kroos, agak repot juga. Usia juga nggak terlalu muda lagi. Itu. Jadi sekali lagi buat Madrid 3-0 menang selamat. Tapi kalau menangnya masih dengan cara seperti ini, itu masih gawat nanti ketika ketemu lawan yang lebih sabar, atau ketika momen-momen genting lu nggak bisa build up. Itu aja sih, selebihnya nggak ada tekanan yang jauh ya dari Leganes, nggak ada. Dan kita mau bahas sekarang ke Barcelona yang habis imbang 2-2, yang dari musim keberapa ya, itu Barcelona belum menang-menang tuh lawan Celta Vigo. Bahkan katanya ada kutukan Celta Vigo ya, padahal back Celta Vigo udah Mingueza masih belum bisa menang juga. Padahal pelatih Barcelona udah Hansi Flick masih belum bisa menang juga. Ya ada satu orang namanya Iago Aspas, kalau lawan Barcelona dia kayak dapat ilmu, kayak Ultraman nyala nih sininya nih. Ya, kayak superhero yang abis kesuntik vitamin dari lab profesor-profesor yang jenius. Nah, itu terjadi Barcelona karena pemain Barcelona sendiri, ulah sendiri, Casado ya, anak-anak La Masia, tangannya nakal. Lalu ada terlalu cepat jarak dari kartu merah sama kebobolan. Nah, itu terus ada juga Frenkie de Jong masuk. Nih kalau kalian bilang nggak ada hubungannya bang Frenkie de Jong sama kebobolan, ya ada ritmenya, memang nggak ada. Cuma main Barcelona jadi jelek. Barcelona main jadi jelek. Lalu juga kehilangan Lamine Yamal juga. Lamine Yamal nih ternyata segitu pengaruhnya ya. Ketika main Barcelona nggak punya flank, ketika Barcelona main ada Lamine Yamal, dia ada flank. Jadi secara tim, walaupun di lapis pertama itu perfect, ya ada semua, ada kiper, masih di debatable kalau kiper, ada lini belakang, ada tengah, ada flank, ada striker. Ada nomor 9-nya, ada nomor 7, ada nomor 9, bahkan ada nomor 10 belakang Lewandowski itu. Nah, tapi secara Lamine Yamal nggak main, itu timpang banget. Rapinya digeser, sayap kirinya itu lost banget. Karena biasa Rapinya di situ, ya, Lamine Yamal di kanan gitu. Nah, kabarnya Lamine Yamal juga masih cedera lawan Bears. Dia masih ada cedera, masih ankle-nya masih kena. Kemarin Hansi Flick udah konfirmasi. Nah, ada berita bagus bahwa Ronald Araujo itu sudah bergabung dengan tim, dan dia udah bilang bahwa gue seneng banget situasi tim, ya gue seneng banget ikut latihan bareng tim karena ya udah lama cedera dan udah lama juga nggak merumput. Nah masalahnya kalau ada pemain yang baru datang lagi, emang ini pemain lama Barcelona, baru datang lagi di kondisi yang sekarang, gue takutnya ngacak deh. Maksudnya gini, kita udah berapa kali main tanpa Frenkie de Jong, menang. Ya menangnya gede-gede, skor gede. Frenkie de Jong mulai masuk, mulai kayak iya,
ini lini tengah memang nggak perlu ditambel, tapi ada amunisi lebih di lini tengah. Jadi kayak ngacak lagi, kayak Fermin belum klop banget mainnya, Gavi masih bingung sama sistem si Hansi Flick, Frenkie de Jong delay bola terlalu lama, ngerusak tempo gitu. Jadi gue nggak tahu justru hadirnya kembali Ronald Araujo itu masih, maksudnya lebih bikin Barcelona lebih variatif atau kokoh di lini belakang atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau gue jadi Hansi Flick dengan datangnya lagi Araujo, ngelihat perform Kubarsi ini, gue masih nahan Kubarsi ini gue. Kecuali ya Hansi Flick bilang tuh kita harus punya back sayap ya, bot dua-duanya tuh, kiri dan kanan, buat pengganti Konde, buat pengganti Balde. Gerard Martin gerasak berusuk, masih bingung. Nih Hector Ford masih terlalu muda. Nah, kalau misalkan Araujo main, dia bisa ikut trap atau bisa ikut komando CB-CB-nya, gue nggak apa-apa. Araujo main buat gantiin posisi Konde sebagai bek kanan. Dia punya lari juga kok, cuma walaupun larinya rentan cedera. Ya, jadi kalau untuk bek tengah, Kubarsi sama Inigo itu udah keren. Ya, tapi kalau mau masukin Araujo udah sembuh, gue belum bisa ganti mereka berdua. Tapi kalau dia mau gantiin sebagai full back kanan, gue masih oke. Atau siapa tahu Hansi Flick tiba-tiba ngubah formasi jadi 3-5-2 atau 3-4-3. Itu fleksibel lah. Jadi gue nggak tahu dengan kenapa Barcelona sekarang kelihatan timpang, jadi ada imbang-imbangnya karena nggak full squad yang A, ya, full squad yang A. Jadi secara tim ada yang lobang, ada yang bolong. Nah, Rapinya pindah ke situ memang bisa untuk menutup lobang yang ditinggalkan Lamine Yamal, space yang ditinggalkan Lamine Yamal. Tapi untuk space-nya Rapinya harusnya Olmo di situ, tapi kirinya bolong itu. Gavi belum nyetel, Fermin masih bingung. Ya, Frenkie de Jong mending jadi karyawan VOC lagi aja. Itu yang terjadi. Nah, lawan Brest gimana nanti? Burst bacanya ya. Jadi gue ngelihat pun gak ada Lamine Yamal, harusnya Barcelona bisa memenangkan pertandingan tersebut ya. Karena apa? Dengan format Liga Champions sekarang gak ada alasan buat kalah. Kenapa? Ya mau lawan tim besar, lawan tim kecil gak ada alasan buat kalah. Karena nanti peringkat 6-nya ya yang diambil gitu untuk langsung lolos ke 16 besar. Daripada lu diadu lagi ketemu tim defense, ketemu tim yang susah dibongkar, atau ketemu tiba-tiba tim ajaib, wah ribet. Mendingan menangin aja sekalian. Jadi nggak ada yang namanya kalah di Liga Champions. Menang terus. Hansi Flick seneng kok kayak gitu. Jadi ya buat gua Barcelona selain nanti di Januari ya harus cari flank pengganti atau pelapis dari Lamine Yamal. Ya, kita masih bergantung sama Lamine Yamal. Bukan sama Lamine Yamal doang sih, sama posisinya. Jadi kalau posisi itu lepas karena nggak ada yang ngisi malah Rapinya, ya Rapinya yang bolong gitu. Jadi harus ada backup di setiap pos ya. Ingat, fullback kiri dan kanan juga harus ada pengganti dari Konde apabila Konde nggak main, atau juga dari Balde apabila Balde nggak main. Tengah, Kubarsi ini gue masih jadi pilihan utama. Pun udah sembuh dari cedera seorang Araujo, nggak bisa dilihat dulu ya. Kecuali mau mainin Szczęsny, baru mainin lah Szczęsny. Nah, jadi gitu aja teman-teman ya. Ini Barcelona sekarang beda poinnya 4 sama Madrid, tapi Madrid masih punya atau masih nyimpan satu pertandingan. Itu yang terjadi. Kalau misalkan Barcelona suka aneh-aneh dan kalah sama dirinya sendiri terus, wah ini bahaya buat Barcelona. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di AFF ya. Menurut gua, lu sekalian boleh jawab karena sekarang pelatih yang ditunjuk untuk menangani timnas di AFF adalah Sintayong. Menurut lu Indonesia harus juara apa enggak? Wajib apa enggak? Kalau menurut gua wajib. Silakan dijawab, oke? Gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Vamos!